Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya di studio. Bapak, kita kali ini akan membahas masalah Yesus poligami. Sepengetahuan saya yang awam tentang kristologi mungkin ya Pak ya, saya tidak pernah mendengar bahwa Yesus itu menikah. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa Yesus itu pernah punya istri. Tapi di sini di majalah Modus ini Bapak menulis Yesus poligami. Ini artinya Yesus tidak hanya memiliki satu istri ya Pak ya, dengan demikian. Oke. Bisa dijelaskan Pak tentang riwayat pernikahan dan kemudian poligami dari Yesus. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam acara kajian Kristologi kupas tuntas Islam Kristen dengan topik yang cukup unik, yaitu Yesus poligami. Memang saya sepakat dengan pandangan atau pendapat daripada Ibu bahwa jangankan orang Islam, orang Kristen pun semua sependapat bahwa Yesus itu tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah. Nah, jadi kalau kemudian Alkitab bungkem secara literal, ya, secara literal pengertian harfiah bungkem, itu bukan berarti bahwa otomatis Yesus itu tidak pernah menikah atau tidak punya istri, ya. Karena kalau kita melihat merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya, itu sesungguhnya dalam Al-Quran juga dengan tegas-tegas menjelaskan, memberikan indikasi bahwa Yesus itu beristri dan punya keturunan. Hanya sayang sekali indikasi tersebut itu oleh umat Islam dianggap seperti tidak signifikan begitu. Jadi umat Islam itu terlalu terpengaruh dengan faham Kristen global bahwa Yesus itu tidak punya istri. Indikasi dan petunjuk bahwa Yesus itu menikah itu kita bisa lihat dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablik, ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Ya, min qablik. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya kan? Dan kami memberikan kepada mereka azwajan, ya, dan kepada mereka itu istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan-keturunan, ya kan? Jadi di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa rasul-rasul itu diutus, itu diberikan ada istrinya, ada anak-anaknya. Nah, kalau misalnya Yesus atau Nabi Isa kemudian tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak, berarti diragukan dong ayat ini. Karena setiap kali kita membaca Al-Quran, kita mengatakan Sadaqallahul Azim, ya kan? Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Yang cukup menarik adalah Al-Quran terjemahan Allama Yusuf Ali. Itu ketika menyangkut ayat ini, itu memiliki komentar di bawahnya. Catatan kaki. Catatan kaki. Dikatakan all prophet have wives. Ya, jadi semua nabi beristri, except Jesus, terkecuali Yesus atau Nabi Isa, because we don't have access any information about him. Karena kita tidak memiliki informasi yang jelas tentang Nabi Isa. Jadi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya itu dijelaskan dalam Al-Quran beristri. Nabi Isa nggak jelas, katanya we do not have any information about him. Apakah betul no information about him? Ternyata Profesor Dr. Barbara Thiering dari University of Sydney, Australia, ya, yang melakukan penelitian terhadap naskah Laut Mati selama lebih 20 tahun. Barbara Thiering adalah pakar teologi dan pakar Alkitab, melakukan penelitian terhadap naskah Laut Mati selama lebih dari 20 tahun, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat Injil, dan menemukan bahwa ternyata Nabi Isa itu bukan hanya menikah, bukan hanya beristri, tapi poligami.
artinya beristri lebih daripada dari satu. Nah, di dalam buku ini ya secara jelas-jelas dikatakan bahwa upacara pernikahan Yesus ya di dalam Alkitab ini berusaha dikaburkan oleh gereja. Jadi mengenai pernikahan Yesus itu ya kita bisa melihatnya misalnya di dalam Injil Lukas ya. Ya, kita bisa melihatnya di dalam Injil Markus ya, Injil Markus pasal 14 ayat 3. Injil Markus pasal 14 ayat 3 bunyinya, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian di dalam Injil Lukas kita bisa melihat juga di dalam Injil Lukas pasal 7 ya, pasal 7 ayat 37 dan seterusnya. Di situ dijelaskan Maria Magdalena ya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi ini ada di dalam Injil Markus, kemudian ada pula di dalam Injil Lukas. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Jadi sambil berdiri dia membawa minyak narwastu ke belakang Yesus, ya kan? Sambil menangis pergi berdiri di belakang dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Jadi dia menyeka dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya. Upacara seorang perempuan membawa minyak wangi, kemudian menuangkan ke rambutnya, kemudian menyium ke kakinya. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Ini. Jadi peristiwa ini adalah setelah dikupas, kita bisa melihat dalam Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Tadi Maria Magdalena datang mencurahkan minyak dan mencium Yesus. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Nah, di dalam Injil ini disembunyikan. Seakan-akan peristiwa ini peristiwa bahwa Maria Magdalena ini adalah perempuan berdosa datang meminta ampun kepada Yesus. No. Itu adalah perbuatan gereja yang berusaha menutup-nutupi kenyataan atau fakta sejarah bahwa Yesus sesungguhnya menikah di Kanaan. Di mana dia menikah? Di Kanaan. Di mana buktinya? Dalam Injil Yohanes. Dan Markus ya, Pak. Di dalam ini apa namanya? Lebih jelas lagi dijelaskan di dalam buku ini oleh Profesor Dr. Barbara Thiering, mengatakan bahwa the account of the marriage of Jesus with Mary Magdalene lies very close to the surface of the gospel narrative. Pernikahan Yesus dan Maria Magdalena sangat jelas kelihatan dari kata-kata yang ada di dalam Injil. Maria Magdalena datang meminyaki Yesus dan menciumnya. Itu upacara pernikahan. Tidak ada orang datang mencium laki-laki di Yahudi itu dihukum mati. Hukum mati. Perempuan yang mencium laki-laki yang bukan muhrimnya harus dihukum mati. Loh, kenapa ini tidak dihukum mati? Karena Maria Magdalena ini sedang melenggarakan upacara pernikahan dengan Yesus. Ini yang selanjutnya, setelah Injil keempat, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini seakan-akan bungkam tentang pernikahan ini. Ternyata
Gnostic Gospel, Injil Filipus menjelaskan bahwa memang Yesus, Maria Magdalena ini adalah pacarnya Yesus. Pacar. Saya bacakan. Di dalam buku ini saya jelaskan, saya kutip dari Injil Filipus. Sayang, Injil Filipus ini ditolak oleh gereja. Mengapa ditolak oleh gereja? Kalau gereja menerima Injil Filipus, maka mereka harus menerima bahwa Yesus sebagai anak Allah, ini sebagai Tuhan, punya istri dan punya anak, berarti ada anaknya Tuhan, ada cucunya Tuhan.